Materi selanjutnya, pikiran alam bawah sadar (PABS). Para ilmuwan menemukan bahwa pikiran manusia itu secara garis besar ada dua macam pikiran, yaitu 1. Pikiran sadar dan 2. Pikiran bawah sadar. Dan para ilmuwan juga sudah meneliti, ternyata faktor yang paling dominan yang mengendalikan kehidupan seseorang itu justru pikiran bawah sadar. Komposisi pengendali kehidupan manusia kurang lebih, sekitar 88% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar dan 12% dikendalikan oleh pikiran sadar. Para ilmuwan mengilustrasikan, pikiran di otak itu ibarat gunung es. Yang terlihat di atas itu pikiran sadar dan yang tidak terlihat di bawah laut itu, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar sebatas berfungsi untuk identifikasi, membandingkan, menganalisa, dan memutuskan struktur pikiran. Sedangkan pikiran bawah sadar berperan sebagai kebiasaan, emosi perasaan, keyakinan, nilai-nilai hidup, kepribadian, persepsi, intuisi, memori bank, dan kreativitas. Jadi pikiran bawah sadar adalah pengendali otomatis kehidupan manusia. Dan yang sebenarnya doa yang dikabulkan Tuhan itu adalah pikiran yang berada di pikiran bawah sadar kita, bukan ucapan sadar kita. Pikiran alam bawah sadar adalah pikiran yang paling berbahaya, bisa memperdayakan tetapi juga bisa menyengsarakan. Pak, saya sudah rajin ibadah, rajin berdoa, setiap waktu ke rumah ibadah, tapi kok tetap miskin, kok doa saya tidak dikabulkan ya? Lah itu sudah dikabulkan, cuma yang dikabulkan Tuhan itu adalah ucapan miskinmu itu, yang tanpa mereka sadari. Karena ucapan itu berasal dari pikiran bawah sadarnya. Pikiran sadarnya ingin kaya, tetapi alam bawah sadarnya dominan berucap miskin tanpa mereka menyadarinya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar orang itu tidak sinkron atau belum sinkron. Begitulah kerja pikiran bawah sadar, pikiran itu bekerja tanpa kita sadari. Keilmuan ini terkait erat dengan ilmu psikologi seseorang. Jadi ya, benar adanya, yang dikabulkan Tuhan itu, ya ucapan miskinnya. Jadi doa yang dikabulkan Tuhan adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah suatu pikiran yang bekerjanya tidak kita sadari. Pola doa berasal dari pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan yang berulang. Pola doa berasal dari pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan yang paling dominan. Pola doa akan menjadi bagian dari database yang berada di area pikiran alam bawah sadar. Jadi, pikiran alam bawah sadar adalah doa yang sesungguhnya. Pikiran berada di alam lain yang tidak kita sadari. Menurut Dr. Bruce Lipton, tubuh Anda hanyalah sebuah ilusi. Pikiran Anda tidak berada di dalam otak Anda. Jadi pengetahuan yang sebenarnya yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar, PBS, adalah suatu pikiran dari alam lain yang tidak kita sadari. Atau kita singkat dengan pikiran alam bawah sadar, PABS. Pikiran adalah sumbernya ucapan atau sumbernya doa. Pikiran yang berulang-ulang akan menjadi sebuah mindset atau pola pikir. Pola pikir inilah yang tertanam kuat di pikiran alam bawah sadar. Sebenarnya, mindset atau settingan pikiran adalah sekumpulan rangkuman pikiran-pikiran atau pikiran yang berulang-ulang atau pikiran yang paling dominan atau intisari dari sumbernya doa. Mindset adalah pikiran yang menempel, terpatri di pikiran alam bawah sadar. Pikiran alam bawah sadar adalah tempatnya settingan pikiran atau mindset. Mindset artian lainnya adalah pola pikir atau pola doa. Jika doa dikatakan intisari atau saripatinya ibadah, maka mindset atau pola doa sebenarnya intisarinya, intisari ibadah. Doa adalah rahasia besar kehidupan Anda. Doa adalah intisarinya, intisari ibadah. Pola doa adalah intinya rahasia besar kehidupan Anda. Kita review. 1. Semua ucapan adalah doa. Baik ucapan negatif maupun ucapan positif adalah doa. 2. Semua orang sebelum berucap pasti terlebih dahulu berpikir. Jadi pikiran itu sebenarnya sumbernya doa. 3. Pikiran yang berulang ini akan menjadi sebuah mindset pola pikir. Karena pikiran yang berulang, itu adalah pikiran peneguhan, yang nantinya menjadi sebuah memori atau ingatan database yang sangat kuat, yang kemudian akan menjadi sebuah keyakinan. 4. Dan keyakinan adalah persyaratan utama doa dikabulkan. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi, jika pola doa kita positif, hasilnya akan positif. Jika pola doa kita negatif, hasilnya juga akan negatif. Ilmuwan merumuskan, Change Mindset Change Result. Change Mindset Change Result, bermakna serupa dengan ganti pola doa dulu, maka akan ada perubahan takdir.
Jika Anda melihat impian di dalam benak alam bawah sadar dengan jelas dan kemudian Anda merasakannya, Anda akan menggenggamnya di tangan. Jika Anda dapat memikirkan dan merasakan apa yang Anda inginkan di dalam benak alam bawah sadar Anda, dan menjadikannya pikiran yang paling dominan dan terpatri menjadi sebuah keyakinan yang kuat, Anda akan mendatangkan keinginan itu ke dalam hidup Anda. Masalah, tidak masalah. Masalah tidak untuk diselesaikan. Lah kok, iya benar, masalah tidak untuk kita selesaikan. Terjadinya masalah itu karena sebab tertentu di hari sebelumnya. Kita semua tidak ada satupun yang bisa menghilangkan masalah. Sama halnya kita tidak bisa dan tidak ada kewenangan merubah arah angin. Yang bisa kita rubah adalah layar kapal kita. Yang bisa kita rubah adalah area sebabnya, area akibat adalah area kehendaknya atau takdirnya. Sebagian besar merasa bisa dan mencoba untuk merubah orang-orang, situasi, kondisi dan peristiwa yang sedang terjadi. Mereka berpikir bisa merubah anak menjadi penurut. Mereka berpikir bisa merubah pasangannya jadi lebih baik. Mereka merasa bisa mendatangkan pembeli. Mereka berpikir bisa merubah keadaan. Mereka berpikir bisa merubah orang-orang di sekitarnya, situasi, kondisi dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya dengan kekuatannya. Apapun yang terjadi di luar diri kita adalah dunia akibat, dari sebab pemikiran, ucapan dari dalam diri kita. Jadi, ucapkanlah dalam hati, saya tidak perlu memperbaiki masalah, saya tidak perlu memperbaiki dunia akibat, kita semua tidak bisa merubah keadaan yang sedang terjadi, kita semua tidak bisa merubah arah angin. Saya hanya akan memperbaiki pola doa saya akan berupaya memperbaiki area sebab. Karena yang bisa kita rubah adalah layar kapal kita, karena yang bisa kita rubah adalah pekerjaan dari dalam diri sendiri, nanti masalah akan auto baik dengan sendirinya, tugas besar kita hanyalah melawan diri sendiri untuk terus merasa baik, agar berpikiran positif. Karena area akibat itu tugas Tuhan yang Maha mengatur segala sesuatu yang kita butuhkan. Tugas kita di area sebab memperbaiki pola pikir atau pola doa. Inilah sebenarnya cara kerja servo mekanis kehidupan. Pola doa adalah semacam alat kontrolnya. Aku tidak akan merubah keadaan seseorang, sebelum orang itu sendiri terlebih dahulu merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Tuhan tidak akan merubah keadaan seseorang, sebelum orang itu sendiri terlebih dahulu merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu pola doanya. Jadi yang bertugas merubah keadaan kita adalah kewenangan Tuhan, melalui perubahan pola doa seseorang yang bersangkutan. Pola doa adalah intisarinya, intisari ibadah. Jadi sangat penting memperhatikan apa mindset kita saat ini. Apa pola pikir kita saat ini? Apa pola doa kita saat ini? Apa yang sedang kita undang saat ini? Perbanyaklah berafirmasi yang positif. Contoh, kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya belajar bijaksana, jadi saya akan mengubah diri saya sendiri. Fokuslah memperbaiki pola pikir. Terima kasih, semoga bermanfaat.